Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya ingin mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang Bapak berikan untuk membuat video dan meresum mata kuliah Psikologi Agama, judulnya itu Agama dan Kesehatan Mental. Jadi agama dan kesehatan mental ini ada 3. Yang pertama itu agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Selanjutnya, solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menghadapi ridho Allah Subhanahu wa taala, dan serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual. Selanjutnya, hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Selanjutnya, sikap tersebut akan memberikan sikap optimi pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Kemudian, sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajaran secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Kemudian yaitu ada agama dan kesehatan mental. Juga kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis, penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Selanjutnya itu mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor, penyebab terjadinya stres. Selanjutnya, orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan
introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Yaitu selanjutnya ada juga psikoanalisis dan agama. Nah, jadi psikoanalisis dan agama itu, agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya. Sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Terus secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan keperluan itu manusia. Untuk keperluan itu manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Selanjutnya ada humanis dan agama. Jadi humanis dan agama dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi, logos berat, maka makna, dan juga rohani. Hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukannya termasuk agama di antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya, hal-hal yang dialami dan dihayati, termasuk agama dan cinta kasih, atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang seseorang tak mungkin dielakkan, ataupun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang. Selanjutnya ada Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna, dengan agama sebagai perwujudan tuntunannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun sesuatu ketika dan kondisi yang berbeda dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah dalam kondisi yang serupa ini. Ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus temukan sendiri.
Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental itu ada 6. Yang pertama, memiliki sikap batin, attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Dan ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. 4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri, mandiri. Dan 5. Memiliki perspektif yang objektif terhadap realitas yang ada. Dan 6. Mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Terus juga terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah Quran. Surat An-Nahl ayat 16. Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Ra'd ayat 13, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Psikoterapi keagamaannya itu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam, sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan sebagai kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa keterangan jiwa dapat dicapai dengan zikir, mengingat Allah, rasa takwa, dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Ya, itu saja meresum tugas resuman yang Bapak kasih untuk meresum suatu materi ini. Alhamdulillah, hanya itu yang bisa saya resum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.